Hai, kita sudah memasuki bulan Ber-ber. Hujan, banjir, geledek, becek, banyak ojek. Well, artinya tak lama lagi 2023 pun datang. Tahun gemerlap atau tahun yang gelap. Peringatan lalu datang bertubi-tubi. Para cenayang berkeliaran. Bikin ngeri. Sebelumnya, saya sudah membuat analisa tentang market crash akibat inflasi super tinggi. Dan itu apa yang kini sedang terjadi. Tapi saya juga meyakini jika ekonomi kita dan kita akan baik-baik saja. Semakin yakin tatkala FUD, fear, uncertainty, doubt yang membuat panik terus saja digembar-gemborkan. Di video ini, kita akan membahas topik mengenai 2023 yang serba tidak pasti. Inflasi, stagflasi, resesi yang mengancam di depan mata. Saya akan coba menjelaskan bagaimana sebuah krisis hebat biasanya terjadi dan perbedaannya dengan krisis yang dibuat-buat oleh mereka yang jualan dan yang hanya ingin mengambil keuntungan. Saya akan menunjukkan cara terbaik menghadapi 2023 yang gelap kalau malam. Mari kita mulai. Dunia kacau, ekonomi selebor, masa depan itu gelap dan sulit diprediksi. Ya memang, dari mana aja, kok baru paham? Tapi masalahnya, kekacauan, keseleboran, dan kegelapan itu kemudian ditambah-tambahi dengan egoisme negara-negara maju yang serakah. Akibatnya, semua negara jadi celaka. Di 2023, tahun yang harusnya jadi waktu kita untuk lepas landas setelah dunia bebas dari pandemi, justru jadi momen yang menyeramkan. Biang keroknya yaitu itu saja, cetak uang sembarangan, utang dan kredit yang dipakai secara serampangan, suku bunga yang kian mencekik, konsumsi berlebihan yang melampaui kemampuan, dan perang yang dipanjang-panjangkan. Di Tiongkok, krisis properti sudah terjadi. Di Inggris, biaya hidup meroket, gelandangan merajalela, banyak mahasiswa jadi PSK. Di Argentina, rakyat menjerit karena inflasi yang hampir menyentuh angka 100%. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, well, jalan bertambah macet, konser musik hampir setiap hari, mal-mal penuh seperti pasar, tempat nongkrong padat merayap, TikTok semakin ramai, Ferdy Sambo kian. Lalu apakah itu dapat menjadi indikator bahwa kita baik-baik saja? Ya tentu saja. Secara garis besar, kondisi perekonomian di negara kita masih cukup baik. Indeks keyakinan konsumen tercatat mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada bulan Mei 2022. Indeks penjualan retail pada April 2022 juga tumbuh 16,5% secara month on month menjadi sebesar 239,2. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia kembali tercatat surplus pada Agustus sebesar 5,8 miliar US dollar. Di sektor perbankan, kondisi likuiditas di Indonesia masih cukup mendukung, di mana angka pinjaman masih cukup rendah. Tetapi apakah 2023 akan jadi tahun yang aman bagi kita? Belum tentu. Bersikap lebih hati-hati dan waspada tidak ada salahnya, terutama menghindari FUD yang seringkali lebih merugikan dari kondisi ekonomi itu sendiri. Ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan, fear, uncertainty, doubt adalah taktik propaganda yang digunakan dalam penjualan, pemasaran, hubungan masyarakat, politik, polling, dan kultus. FUD umumnya merupakan strategi untuk mempengaruhi persepsi dengan menyebarkan informasi negatif dan meragukan, atau palsu, dan manifestasi dari daya tarik rasa takut. Saat ini, selain para cenayang, FUD terus digulirkan oleh berbagai lembaga besar seperti IMF, World Bank, ADB, yang bersiap panen besar di tahun 2023. Mereka ini adalah pihak-pihak yang paling diuntungkan saat krisis terjadi. Lembaga-lembaga ini terbukti memiliki rekam jejak dengan tingkat akurasi yang rendah saat memberikan prediksi. Tapi saking hebatnya, jikapun prediksi tidak terjadi, negara-negara yang termakan oleh propaganda yang diciptakan dapat tetap mengalami dampak yang merugikan. Tentu saja negara-negara yang kemudian memutuskan jadi pasien akan masuk dalam perangkap yang menyengsarakan. Tujuannya adalah membuat negara berkembang tetap berhutang. Ekonom pemenang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, pernah mengecam IMF sebagai penyebab utama kegagalan kebijakan pembangunan yang diterapkan di beberapa negara termiskin di dunia.
Dia berpendapat bahwa banyak reformasi ekonomi yang diperlukan IMF sebagai syarat untuk pinjamannya. Penghematan fiskal, suku bunga tinggi, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan pasar modal terbuka seringkali kontraproduktif bagi ekonomi dan menghancurkan penduduk lokal. So, apakah 2023 akan jadi krisis terhebat sepanjang sejarah atau hanya sekedar fad semata? Entahlah, siapa yang tahu. Yang pasti, krisis besar itu datang seperti hantu. Muncul tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu. Seringkali di saat semua orang sedang jumawa dan menjadi lengah. Jika krisis jadi doktrin dan peringatan yang terus disebarluaskan, mungkin ada yang sedang jualan. Bagaimanapun, kita beruntung hidup di Indonesia. Di sini, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, dan makan dari yang tumbuh di atas tanah akan menyehatkan kita. Pelajaran dari krisis global sebelumnya, dampaknya bagi Indonesia tidak terlalu kentara. Jikapun ada, itu biasanya hanya terjadi di pasar modal saat kapital ditarik keluar dari Indonesia. Korbannya tentu hanyalah mereka yang serakah atau trader kurang baca, angkatan corona. Apa yang perlu kita lakukan adalah hidup seperti biasa, bekerja seperti biasa, tetap sederhana, jangan banyak pikiran, menjadi lebih produktif, kurangi kesibukan, tingkatkan daya tahan. Sebab kita tahu, dunia itu kacau, ekonomi itu selebor, masa depan itu gelap dan sulit diprediksi. Semua hal yang sesungguhnya tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap dan diri kita sendiri. Maka tetap waspada sebagaimana seharusnya, tetap berdoa sebagaimana biasanya. Semoga di tahun depan tercapai yang kita inginkan. Jikapun terjadi yang tidak kita harapkan, kita tetap akan baik-baik saja. Tahun 2023 barangkali gelap. Semoga hati kita selalu terang. Saya, Rianto Astono.